terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera yang terus berkembang pesat sebagai pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di Provinsi Lampung. Sebagai salah satu perguruan tinggi swasta yang terletak di Kota Bandar Lampung, Universitas Tuan Bawang berkomitmen untuk menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Sumatera bagian selatan. Pada saat ini, seluruh dunia sedang mengalami pandemi yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi di berbagai negara, termasuk negara Indonesia. Berbagai upaya telah dihimbau dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, sampai dengan himbauan social distancing. Dalam bekerja, hampir semua sektor melakukan apa yang disebut dengan work from home, yaitu melakukan pekerjaan dari rumah untuk mengurangi interaksi atau kerumunan. Dampak dari perubahan baru akibat COVID-19 atau yang disebut dengan istilah the new normal juga dirasakan dalam layanan kefarmasian. Berikut ini akan disampaikan apa saja yang mungkin akan muncul dalam the new normal pada layanan kefarmasian. Pada layanan kefarmasian, the new normal farmasi di apotek, semua personil yang bertugas, baik apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, wajib menggunakan APD sesuai standar. Pasien yang berada di apotek juga diharuskan menjaga jarak antrian minimal 1 meter, serta wajib menggunakan masker. Dalam the new normal farmasi, pemberian informasi obat kepada pasien, apoteker tidak harus berhadapan langsung dengan pasien. Apoteker dapat memberikan informasi terkait obat melalui media teknologi yang terhubung antar ruang kerja farmasi dengan ruangan apotek, serta pasien dapat menanyakan hal yang perlu diketahui terkait obat yang akan diterima. Dalam the new normal farmasi, pemanfaatan aplikasi berbasis mobile dalam layanan kefarmasian adalah salah satu hal yang akan meningkat. Penggunaan aplikasi berbasis mobile ini membantu apoteker untuk dapat langsung berkomunikasi memberikan informasi kepada pasien yang berada di rumah dengan menggunakan sarana chat atau video call. Pasien juga terbantu dengan adanya reminder minum obat melalui aplikasi tersebut, sehingga apoteker dapat memantau tingkat kepatuhan pasien dalam mengkonsumsi obat. Dalam the new normal pharmacy, pasien dapat memanfaatkan aplikasi berbasis mobile untuk melakukan pembelian obat tanpa harus datang ke apotek. Resep atau permintaan obat akan diterima dan diverifikasi oleh apoteker dan disiapkan kemudian dikirimkan langsung kepada pasien dengan menggunakan jasa pengiriman. Hal yang harus disiapkan baik secara kompetensi maupun secara infrastruktur adalah implementasi telefarmasi. Pada the new normal farmasi, penerapan telefarmasi merupakan hal yang akan mendukung pelaksanaan layanan kefarmasian di era pandemi COVID-19. Dalam telefarmasi, maka apoteker dapat memberikan layanan kepada pasien walaupun tidak bertemu secara langsung, bahkan dalam jarak yang mungkin antar wilayah. Demikian hal-hal terkait the new normal pharmacy. Stay at home, stay healthy, and stay safety. Sampai jumpa. Untuk Ririn Agustina, keluar pretestnya ini sudah selesai apa belum? Waktunya sudah akan habis. Jadi jika ada kendala selama mengerjakan pretest, silahkan chat atau WA DPL masing-masing ya. Beritahu kendala apa yang kalian alami. Oke, silakan kalau ada yang mau ke toilet atau ke kamar mandi.
Diingatkan kembali, bagi yang berkendala langsung hubungi DPL-nya ya. Waktunya sudah akan habis, nanti akan kita segera lanjutkan ke agenda berikutnya. Masih ada kesempatan, bagi yang sudah selesai mengerjakan boleh ke kamar mandi, boleh minum. Setelah itu tidak diperkenankan untuk ke kamar mandi lagi setelah pukul 8.30. Oke, waktunya sudah selesai ya. Waktunya sudah menunjukkan pukul 8.30. Bagi yang tadi belum berhasil mengerjakan pretest, silahkan menghubungi DPL masing-masing. Kemudian untuk Bapak Ibu DPL agar memperhatikan kendala-kendala dari setiap mahasiswa bimbingannya. Baik, saya akan melanjutkan ke agenda selanjutnya. Mudah-mudahan suara saya masih terdengar dengan jelas ya. Oke, baik. Acara akan segera kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin untuk memulai, Bapak Ibu. Silakan, Bu. Ya, baik. Yang terhormat Dekan Fakultas MIPA Universitas Tulang Bawang Lampung, Ibu APT Lilik Kurnia Wahidah, SPAM MPH. Yang kami hormati Wakil Dekan MIPA Universitas Tulang Bawang, Bapak APT Suberwidodo, SSI MFAM. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Program Studi Farmasi Universitas Tulang Bawang,
Bapak Mashuri Yusuf, SSI MFAM. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu DPL Program Studi Farmasi UTB. Kemudian yang kami banggakan peserta PKL daring mahasiswa-mahasiswi angkatan 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi, salam Pagi, Bu. sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, Ya, Bu. Bu. Acara praktek kerja lapangan daring program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tulang Bawang Lampung tahun ajaran 2020-2021 pada hari Rabu 25 Agustus 2021 dimulai. Saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti bagi peserta praktek kerja lapangan daring mahasiswa-mahasiswi farmasi Universitas Tulang Bawang Lampung angkatan 2017. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah darinya lah kita semua meski di tengah pandemi dapat menghadiri dan mengikuti praktek kerja lapangan daring. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Ibu Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara PKL daring Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tulang Bawang Lampung tahun ajaran 2020-2021 kepada Ibu APT Lili Kurnia Wahidah SFAM MPH, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Yuli sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Salam sehat. Salam semangat. Yang saya hormati Ibu pemateri yang pertama dari Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Ibu Desti Miga Putri SPMT. Yang kami hormati Ibu Apoteker Nensia Ria Tarigan SSI MKes, PLT Kabid SDK Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Yang saya hormati Ibu Apoteker Nurhayati Ambia SSI, Kepala Instalasi Farmasi Puskesmas Satelit Kota Bandar Lampung. Yang kami hormati Bapak Apoteker Martin Peranginangin SFAM MFAM Klim, Kepala Instalasi Farmasi RS Immanuel Bandar Lampung. Yang saya hormati Ibu Apoteker Asih Widyastuti SSI, Apoteker Penanggung Jawab Apotek Indrajaya Bandar Lampung. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak Ibu Panitia PKL daring Program Studi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Tulang Bawang Lampung. Yang saya hormati dan saya banggakan para mahasiswa-mahasiswi peserta PKL daring Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tulang Bawang Lampung. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam ruang Zoom meeting dalam keadaan sehat walafiat tanpa kendala suatu apapun, dan semoga kesehatan serta kenikmatan berupa waktu dapat kita rasakan bersama.
Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras dari panitia, Bapak Ibu panitia, serta Bapak Ibu DPL, dan para mahasiswa-mahasiswi peserta PKL yang mudah-mudahan nantinya sesuai dengan rundown acara pada hari ini dimulai. Tahap persiapan sudah beberapa hari sebelumnya. Hari ini mulai pembekalan tanggal 25 Agustus, kemudian 26, 27, 28 itu adalah aplikasi atau penerapan materi pembekalan yang hari ini akan disampaikan oleh para pemateri dari instansi atau sarananya masing-masing. Semoga selalu kesehatan menyertai kita sehingga kita bisa mengikuti acara sampai selesai dan tuntas. Baik, Bapak Ibu panitia, pemateri, Bapak Ibu DPL dan para mahasiswa yang berbahagia, perlu diketahui bahwa kegiatan PKL ini seyogyanya dilaksanakan pada semester 7, ya, bagi mahasiswa 2017 pada semester 7, semester yang lalu, yang saat ini sudah semester 8 gitu ya, karena kendala yang berimbas kepada semua lini kehidupan ya, semua bidang, baik itu akademik, bidang ekonomi ataupun bidang yang lain. Yang kita ketahui pandemi COVID-19 itu terjadi di awal 2020 ya, sekitar bulan Maret, yang seharusnya perhelatan PKL ini bagi semester angkatan 2017 itu terlaksana. Kalau kami ceritakan runutannya dari awal semester 7 sudah direncanakan, kemudian terkendala dengan kondisi pandemi, mengikuti edaran gubernur bahwa semua kegiatan PKL, KKL ataupun KKN di wilayah Bandar Lampung itu ditiadakan, gitu ya. Kemudian diikuti dengan PPKM PSBB ya, PPKM mikro, kemudian darurat sampai saat ini, dan para mahasiswa yang terdampak COVID dari sisi akademik angkatan 2017 ini terpaksa dengan kondisi yang sedemikian rupa sehingga acara atau kegiatan PKL baru dapat dilaksanakan pada hari ini. Kami sebagai panitia dan sebagai pengelola fakultas, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurang nyamanan atau tidak seperti kondisi ideal yang seharusnya PKL bisa dilaksanakan offline sehingga target pembelajaran atau learning outcome kalian dapat ya dari tempat praktek atau tempat dilaksanakannya pelayanan informasian, maka dengan kondisi yang tidak ideal kita laksanakan dengan daring atau melalui Zoom. Kami mengupayakan untuk para mahasiswa agar mendapatkan sesuatu pelajaran dari 3 sarana pelayanan informasian, baik itu dari rumah sakit, kemudian dari puskesmas, dan dari apotek, bagaimana 3 sarana pelayanan informasian tersebut melaksanakan standar pelayanan informasian menurut tempat atau sarana yang mereka kelola. Begitu. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak Ibu panitia beserta peserta dapat mengikuti kegiatan PKL daring ini dengan tanpa kendala suatu apapun dan lancar, dan semoga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya atas kegiatan PKL daring ini.
Selanjutnya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan PKL dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kegiatan PKL dalam jaringan atau PKL daring Prodi Farmasi Fakultas MIPA Universitas Tulang Bawang Lampung tahun 2021 saya nyatakan dibuka. Ini aja ya bunyinya. Baik, Bapak Ibu Panitia, Bapak Ibu PKL, serta para mahasiswa yang saya cintai. Demikian tadi kata sambutan dari saya sekaligus pembukaan. Apabila ada kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan mutlak ada pada saya. Billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ini aja lah. Kita mulai pukul 9 ya, Ibu. Untuk materi pertama. Bu Nancy sepertinya masih terkendala, suaranya putus-putus. Iya Bu, putus-putus. Ibu Desti. Pagi, Bu Lili, sudah jelas suara saya? Ibu Desti, Bu Nancy. Masih agak putus-putus ya? Suara saya sudah jelas belum? Mungkin karena pakai masker kali, ya. Agak putus-putus, Ibu. Iya, Bu Yuli, agak putus-putus Sudah, ya, Bu ya? Nancy. Ya, betul, Bu Nancy masih putus-putus. Nah, yuk. Yang aku pakai apa ya? Pakai laptop yang mana ya? Nanti laptop yang ini udah ini loh. Sebentar ya, Bu. Sebentar, Bu. Saya ganti ke laptopnya dulu, ya. Iya, baik, Bu. Untuk Bu Desti-nya, Bu Desti sudah tadi Sudah, Bu. Halo. Sudah hadir. cek belum lah? Cek, tolong Sudah. cek sinyal Halo, dulu. suara iya, saya terdengar nggak? Oke, Selamat Terdengar kedengaran. suara saya? Terdengar jelas, Bu. Iya, oke. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Bu Desti. Ya, sehat. Dan rekan-rekan di Dinas Kesehatan Ya. Kota Balam. Ya, sehat. Kita memulai jam 9 tepat atau sekarang masih jam 8.54, kurang 6 menit lagi. Boleh, Ibu? Kalau Halo. Bu Desti berkenan mulai saat ini, ya. Ya, bahannya udah dikasih ya? Sudah. Ya, oke. Berarti yang share screen nanti dari sana ya. Iya, Ibu. Siap. Boleh kita mulai sekarang nggak apa-apa? Soalnya kan banyak kegiatan lain. Ya, oke. Bu Yuli, Oke, baik, sebentar. silakan moderator. Ya, baik. Tolong Ibu Anissa bantu saya untuk share screen. Oh ya, sebelumnya Ibu Desti, ini ya, apa namanya, nggak ada CV yang bisa saya bacakan terlebih dahulu. Oh, nanti saya aja yang ngenalin diri. Oh iya, baik Bu Desti. Oke, tolong bantu panitia untuk share screen-nya. Panitia.
bisa mulai Mbak? Oke, baik, Ya. sebentar. Baik, kami persilahkan kepada Bu Desti Mega Putri, SPMT. Beliau ini merupakan sekretaris dari Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Hari ini insya Allah akan memaparkan terkait visi misi, struktur organisasi, dan program kerja Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung. Kemudian silakan untuk kepada peserta untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh Ibu Desti. Silakan Bu, sembari menunggu kami share screen, Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Ini sepertinya ada kendala, panitia belum berhasil men-share screen-nya. Oke, baiklah. Silakan Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabik pun. Ya Pun. Yang saya hormati Ibu Lili selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Tulang Bawang beserta seluruh jajarannya, para pemateri, kemudian anak-anakku, para mahasiswa, ini jurusan ya, jurusan farmasi, Fakultas MIPA ya, Universitas Tulang Bawang, yang insya Allah pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembukaan ini ya, tadi pembukaan, sekarang kita sudah masuk ke materi untuk persiapan PKL secara daring. Mungkin sebelum saya memberikan materinya mungkin nggak terlalu ini kelihatannya materinya berbeda ya Mbak ya? Oh ya. Ini Bu, Ya, yang ya. dikirim Bu Nancy. Oh ya, oke, betul. Mungkin nanti share screen-nya saya ingin memberikan sedikit arahan ke anak-anak sedikit. Mungkin anak-anak mahasiswa ini sesuatu yang baru ya. Praktek kerja lapangan tapi secara daring. Sebenarnya ini agak-agak ya tidak terlalu pas ya sebenarnya. Saya kemarin agak diskusi sedikit. Kenapa? Karena judul kita praktek kerja lapangan, tapi kita melakukannya secara daring. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini nanti benar-benar bisa membantu anak-anak mahasiswa mengimplementasikan. Sebenarnya PKL itu mengimplementasikan teori yang sudah didapat selama perkuliahan. Jadi mungkin kuliahnya sudah 6 atau 7 semester, ini masuk ke semester 8, mungkin sudah cukup banyak teori yang didapat, tapi untuk prakteknya kita harus melakukan secara daring. Tapi anak-anakku semua jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, kenapa? Karena inilah mungkin yang terbaik untuk saat ini. Kenapa yang terbaik? Karena sampai dengan hari ini Kota Bandar Lampung masih menerapkan PPKM. Karena kita memang kasusnya masih cukup tinggi, jadi kita masih menunggu. Kelihatannya pemerintah pusat menetapkan Bandar Lampung sampai tanggal 6 September untuk PPKM-nya. Ya, jadi mungkin anak-anakku semua, meskipun dengan keterbatasan, artinya secara daring ini terbatas loh, tidak melihat secara langsung, tidak melakukan secara langsung, tapi ini tetap tidak mengurangi arti dari PKL itu sendiri. Oleh karena itu, harapan saya, terutama selaku orang tua ya, karena ini saya yakin ini anak-anak ini seperti anak saya ya, selaku orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa memanfaatkan kesempatan ini, jadi tidak membuang-buang waktu. Nanti kalau misalnya nanti pada saat nanti ada pembelajaran secara daring, pembelajaran secara online untuk bagaimana praktek kerja di puskesmas, tolong ini benar-benar menjadi perhatian, karena kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang sedikit ini, kesempatan yang tidak banyak ini, maka saya yakin kita akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Jadi kita bisa selesai menjadi sarjana farmasi, ya, bisa selesai tepat waktu gelar sarjana farmasi, tapi
kemampuan kita menjadi tanda tanya besar kalau kita tidak bisa memanfaatkan semua kesempatan yang diberikan kepada kita. Mungkin itu pengantar untuk anak-anakku semua. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat, karena dalam masa pandemi ini yang menjaga diri dan kita sendiri, ya, menjaga diri kita. Jadi tidak bisa orang lain yang menjaga diri kita, tapi harus kita sendiri. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir, kita bisa nanti anak-anak bisa nanti ada kesempatan untuk belajar dalam arti yang sebenarnya di tempat yang memang seharusnya. Baiklah anak-anakku semua, mungkin materinya tidak terlalu menarik, tapi perlu saya sampaikan karena mungkin nanti suatu saat anak-anakku bisa jadi mungkin akan bekerja di pemerintahan. Karena kita juga terus terang masih memang memerlukan sarjana farmasi ini masih kita perlukan. Mohon share screen-nya. Ya. Ya, terus lanjut. Nah, ya. Mungkin tadi kalau anak-anakku pernah mendengar Dinas Kesehatan. Jadi Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung ini merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di dalam pemerintahan Kota Bandar Lampung, yang tugas utamanya, tugas pokoknya adalah melaksanakan segala kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Secara hukum, secara ketentuan, Dinas Kesehatan itu dibentuk untuk tugas pokok dan fungsinya itu berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2016. Nah, tetapi mungkin nanti ini karena ada ketentuan yang baru, bisa jadi nanti peraturan ini akan berubah. Nah, untuk anak-anakku semua yang namanya peraturan itu tidak statis, ya, dia bersifat dinamis, dia akan bergerak mengikuti perkembangan aturan dan ketentuan hukum yang di atasnya. Jadi nanti kalau misalnya karena ketentuan tentang Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 39 Tahun 2016 ini, ketentuan utama yang mendasarinya adalah Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kalau undang-undang tersebut di amandemen atau diubah, maka bisa jadi peraturan wali kota juga akan berubah. Jadi itu tadi, bahwa peraturan itu sifatnya dinamis, dia tidak statis, tidak tetap, tapi dia sifatnya dinamis, akan menyesuaikan dengan peraturan di atasnya yang menjadi induknya. Lanjut. Nah, ini tadi saya bilang bahwa Dinas Kesehatan itu adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan pembangunan dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, khususnya di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Jadi, kalau tadi saya sampaikan bahwa Dinas Kesehatan merupakan organisasi perangkat daerah, itu karena dia merupakan perangkat dari pemerintah kota. Nah, perangkat dari pemerintah kota ini ada banyak OPD-nya. Organisasi perangkat daerah tadi disingkat dengan OPD, itu ada banyak. Sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, ada banyak tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Yang tugas dan fungsi itu dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Kemudian kepala dinas yang memimpin OPD ini bertanggung jawab, maaf sebentar, bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Jadi kalau anak-anak pernah mendengar jabatan sekretaris daerah ini merupakan dalam jabatan seorang ASN, seorang PNS itu merupakan jabatan tertinggi. Kalau jabatan wali kota itu merupakan jabatan yang bersifat politik. Tapi kalau jabatan yang bersifat jenjang karir itu paling tinggi adalah jabatannya sekretaris daerah. Untuk di Kota Bandar Lampung adalah sekretaris daerah Kota Bandar Lampung. Lanjut. Nah, tadi saya sampaikan bahwa organisasi perangkat daerah itu dibentuk tadi dengan dasar Undang-Undang 23 2014 tadi itu untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Asas otonomi itu adalah
kita punya kewenangan karena berdasarkan undang-undang tadi sudah dibagi yang mana menjadi kewenangan pemerintah pusat, kemudian kewenangan pemerintah provinsi, kemudian kewenangan pemerintah kabupaten kota. Nah, dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu adalah kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat tetapi diperintahkan untuk dilaksanakan oleh daerah. Itu jadi namanya tugas pembantuan. Lanjut. Kalau tadi ada tugas pokok, ada juga fungsi dari Dinas Kesehatan sendiri. Yang fungsinya adalah yang pertama, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. Lingkup tugasnya apa ya? Lingkup tugasnya tadi saya bilang di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Sama tadi ya. Jadi fungsinya satu OPD itu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas, kemudian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Bandar Lampung, yang keempat perumusan kebijakan teknis, semuanya di bidang kesehatan. Nah, untuk yang poin C tadi, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Bandar Lampung. Karena Dinas Kesehatan adalah organisasi perangkat daerah yang tugas pokoknya membantu pelaksanaan pemerintahan daerah, dalam hal ini yang dipimpin oleh seorang wali kota, maka jika ada tugas lain yang diberikan oleh wali kota, maka selaku organisasi perangkat daerah penunjang wali kota, kita wajib untuk melaksanakan tugas tersebut. Lanjut. Susunan organisasinya. Nah, tadi saya bilang di depan kan tadi sudah disampaikan bahwa Dinas Kesehatan itu dipimpin oleh seorang kepala dinas. Nah, jadi kalau berdasarkan peraturan wali kota nomor 39 tahun 2016 tadi, kita ini masih tipe A ya, tipe A. Jadi terdiri dari satu orang kepala dinas, kemudian satu sekretariat, dan 4 kepala bidang. Sekretariat itu membawahi 3 subak, dan yang untuk kepala bidang membawahi, setiap bidang itu membawahi 3 seksi. Tapi ini nanti saya sampaikan bahwa nanti jika ada perubahan aturan di atasnya, kemungkinan susunan organisasi ini juga akan berubah. Sampai dengan hari ini, susunan organisasinya masih seperti ini. Tapi nanti jika ada perubahan, maka kita akan menyesuaikan. Yang pertama tadi kepala dinas, kemudian yang kedua sekretariat. Sekretariat ini dipimpin oleh seorang sekretaris, kebetulan saat ini saya, kemudian membawahi 3 subak. Yang pertama, subak penyusunan program, monitor dan evaluasi, kemudian subak. Urusan sekretariat ini adalah urusan program, kemudian umum dan kepegawaian, keuangan, aset, semua ada di bawah sekretariat. Dan yang paling utama, sekretariat ini melaksanakan tugas ya yang tidak dilaksanakan oleh bidang lain. Jadi kalau bidang lain, jadi misalnya ada pekerjaan di bidang lain yang tidak sesuai dengan tupoksi bidang lain, maka yang mengambil alih adalah sekretariat. Intinya seperti itu. Lanjut. Sebentar, kok nggak bisa? Nggak bisa. Bentar. Oke. Sudah kelihatan? Ya, baru. Yang kedua, bina pelayanan kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan ini terdiri dari 3 seksi, ya. Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pelayanan kesehatan, pelayanan gizi dan kesehatan masyarakat. Seksi ini sebenarnya ini masih yang lama ya, kelihatannya bahannya ya. Agak salah ini bahan yang diberikan ya, udah nggak apa-apa. Tapi ini mungkin nanti saya ralat ya, ini sedikit. Jadi ini bidangnya bukan bidang, sebutannya bukan bidang bina lagi, tapi bidang pelayanan kesehatan. Bidang pelayanan kesehatan itu terdiri dari 3 seksi. Seksi yang pertama, seksi pelayanan dasar dan pelayanan tradisional. Kemudian yang kedua, seksi pelayanan rujukan. Yang ketiga itu seksi mutu dan akreditasi. Ini kelihatannya salah memberikan materi ya, sedikit agak ada perbedaan. Lanjut nggak apa-apa, nanti materinya saya perbaiki aja. Kelihatannya materinya ini agak salah ya, mungkin nggak usah
share screen lah, nanti aja yang terakhir. Dilanjut aja ini. Nanti saya sampaikan aja ya, secara lisan aja ya. Nanti materi yang benarnya nanti saya sampaikan ya. Ini karena materi lama ini kelihatannya. Jadi saya stop. ini Di stop. dilanjut aja, lanjut. Nanti saya sampaikan secara lisan aja. Oke, Kelihatannya terus lanjut. Nah ini ya tadi yang ini. Yang ini Bu? Nah, iya, oke. Tadi saya sampaikan secara lisan aja ya. Mungkin anak-anak nanti nggak perlu menulis. Nanti saya sampaikan materinya yang benar ya. Nanti saya kirim lagi ya. Jadi tadi itu ada 4 bidang. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan ada sekretariat. Kemudian ada 4 bidang. Yang pertama itu bidang pelayanan kesehatan terdiri dari 3 seksi. Yang pertama seksi pelayanan kesehatan dasar dan tradisional, kemudian yang kedua seksi pelayanan kesehatan rujukan, yang ketiga seksi mutu dan akreditasi. Kemudian bidang yang kedua itu bidang pengendalian dan pencegahan penyakit. Terdiri dari 3 seksi juga. Seksi yang pertama itu seksi surveillance dan imunisasi, yang kedua seksi penyakit menular, yang ketiga seksi penyakit tidak menular. Kemudian bidang yang ketiga itu bidang kesehatan masyarakat, terdiri juga dari 3 seksi. Seksi yang pertama itu seksi seksi gizi dan kesehatan keluarga, kemudian yang kedua seksi kesehatan lingkungan, yang ketiga seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian bidang yang terakhir itu bidang sumber daya kesehatan, itu terdiri dari 3 seksi juga. Ini kebetulan kepala bidangnya Bu Nancy. Jadi yang pertama itu seksi kefarmasian, kemudian yang kedua seksi sumber daya kesehatan, yang ketiga seksi sumber daya manusia kesehatan, jadi SDMK-nya. Itu tadi secara struktur. Kemudian kita juga ada jabatan-jabatan fungsional. Nah, selain tadi kepala dinas tadi, selain dibantu oleh sekretariat dan 4 bidang, juga dibantu oleh unit pelaksana teknis. Nah, unit pelaksana teknis kita terdiri dari 2. Satunya instalasi farmasi, yang kedua puskesmas. Instalasi farmasi ada 1, kalau puskesmas ada 31. 31 puskesmas terdiri dari 18 rawat jalan dan 13 rawat inap. Nah, nanti anak-anakku akan sebenarnya kalau seharusnya PKL-nya memang di puskesmas ya, Bu Lili ya. Jadi datang ke puskesmas, kemudian kita bisa melihat, belajar cara kerja di puskesmas seperti apa. Nah, puskesmas itu merupakan unit pelaksana teknis. Jadi kalau secara ini biar ini analoginya dia anak. Nah, kalau orang tuanya itu dinas kesehatan, maka unit pelaksana teknis ini UPT itu adalah anak-anaknya. Nah, salah satunya anak-anaknya adalah puskesmas. Lanjut, Mbak. Nah, selain tadi saya bilang ada UPT tadi, kita juga dibantu dengan jabatan fungsional. Jabatan fungsionalnya banyak. Nah, kalau anak apoteker tuh ada yang di nomor 5 dan lain-lain, karena banyak. Jadi nggak kita sebutkan satu-satu. Jadi saat ini kepala puskesmas itu bukan sebagai struktural saat ini ya, tetapi merupakan jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan. Jadi siapapun yang punya jabatan fungsional yang bekerja di puskesmas sebenarnya bisa untuk menjadi kepala puskesmas, termasuk apoteker. Jadi kalau apoteker memang dianggap mampu, karena dia dianggap mampu untuk memimpin secara manajerial mampu, maka bisa juga ditunjuk menjadi seorang kepala puskesmas. Jadi kepala puskesmas itu adalah jabatan fungsional yang diberi tugas tambahan. Jabatan fungsionalnya apa? Banyak ya tadi. Dokter gigi, perawat, kemudian bidan, promkes, gizi, tadi apoteker, siapapun yang ini. Kemudian kalau memang secara manajerial dianggap mampu, maka akan diberi tugas tambahan. Jadi apoteker pun bisa menjadi seorang kepala puskesmas karena fungsionalnya apoteker, tapi dia diberi tugas tambahan sebagai seorang kepala puskesmas. Lanjut, Mbak. Oh, ini tadi ya. Udah, terus ini kayaknya ada kesal ini. Lanjut. Enggak ini. Lanjut. Mungkin lanjut.
Lanjut Mbak. Lanjut. Ini kelihatannya ada ini. Ini tadi sudah saya sampaikan. Lanjut. Lanjut. Ini nggak perlu saya jelaskan satu persatu. Nah, ya ini nanti. Jadi tadi mungkin tadi yang secara umum tugas pokok Dinas Kesehatan dan fungsinya tadi sudah saya sampaikan, dan setiap masing-masing bidang itu mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kemudian kalau saya melihat dari yang disampaikan ke saya, jadwal surat yang disampaikan kepada saya jadwalnya, bahwa ada visi misi. Jadi perlu saya sampaikan bahwa sebagai bagian dari pemerintahan Kota Bandar Lampung, organisasi perangkat daerah itu tidak mempunyai visi misi sendiri, tapi dia merupakan visi misinya merupakan bagian dari visi misinya pemerintah Kota Bandar Lampung. Untuk saat ini pemerintah Kota Bandar Lampung itu punya visi, itu nomor satunya itu untuk mewujudkan Bandar Lampung yang sehat. Bandar Lampung yang sehat, cerdas, kemudian nyaman, dan dalam rangka untuk kemakmuran rakyatnya. Nah, jadi berdasarkan visi tersebut itulah dibentuk OPD-OPD-nya. Nah, karena visi utama dari pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Bandar Lampung yang sehat, maka Dinas Kesehatan itu mengambil peran untuk mewujudkan visi sehatnya itu. Nah, kita tidak membuat visi sendiri, tidak juga membuat misi sendiri, tapi Dinas Kesehatan maupun OPD lain di jajaran pemerintah Kota Bandar Lampung itu melaksanakan visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Nah, itu visi dan misi tersebut itu terdapat dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang setiap 5 tahun sekali sesuai dengan masa kepemimpinan pemerintah, masa kepemimpinan pimpinan daerah itu disesuaikan dengan visi misinya pimpinan daerah. Lalu kemudian sedang dalam proses untuk peraturan daerahnya, yang RPJMD tadi diturunkan ke dalam Renstra. Renstra itu apa? Rencana strategis. Nah, tadi saya bilang kita nggak membuat visi sendiri, nggak membuat misi sendiri, tapi kita merupakan, karena OPD ini adalah bagian dari perangkat daerah pemerintah Kota Bandar Lampung, maka kita melaksanakan visi misi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Bagaimana cara kita melaksanakannya? Itu tadi kita tetapkan menjadi dalam rencana strategis atau Renstra. Renstra itu jangka waktunya 5 tahun, maka untuk pelaksanaan setiap tahunnya kita menyusun satu rencana kerja yang disebut Renja. Nah, itu tadi karena RPJMD-nya sekarang dalam proses penetapan perda, karena harus ditetapkan sebagai perda, maka sedang dalam proses, maka Renstra Dinas Kesehatan sendiri pun sedang dalam proses, karena Renstranya harus merupakan turunan dari RPJMD yang telah ditetapkan sebagai perda tadi. Kemudian lanjut, ini kita membahas sedikit tentang diklat. Jadi kalau tadi saya sampaikan di depan bahwa tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah melaksanakan, ya ini yang utamanya, melaksanakan kebijakan, melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Bagian dari pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan ini tidak terlepas dari unsur pendidikan. Jadi Dinas Kesehatan juga punya kewajiban untuk membantu mewujudkan sumber daya manusia kesehatan yang sesuai, yang profesional, yang akuntabel. Untuk mewujudkan ini, maka kita berkolaborasi, bekerja sama dengan seluruh institusi pendidikan kesehatan yang ada di Kota Bandar Lampung, bagaimana kita memberikan kesempatan kepada institusi pendidikan kesehatan tersebut untuk menggunakan lahan di Dinas Kesehatan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami punya 32 UPT. 32 UPT itu yang langsung di bawah kami. Tetapi selain UPT-UPT tadi, karena tugas utama kita tadi adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, maka seluruh jaringan, ya, seluruh fasilitas pelayanan kesehatan itu sebenarnya di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Salah satunya adalah misalnya apotik,
klinik, kemudian bidan praktek mandiri, rumah sakit tipe C, dan rumah sakit tipe D itu ada di bawah pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan. Karena itu, maka Dinas Kesehatan membentuk tim pendidikan dan pelatihan atau tim diklat. Gunanya apa? Gunanya tadi untuk membantu memfasilitasi institusi kesehatan yang ingin menggunakan lahan praktek di bawah kewenangan Dinas Kesehatan. Kewenangannya apa saja tadi saya sudah sampaikan, ada 32 OPT, kemudian pengendalian dan pembinaan untuk seluruh pasienkes yang ada di Kota Bandar Lampung. Jadi itu kenapa kami memandang perlu untuk membentuk satu tim untuk mewadahi tadi ini. Nah, tim ini langsung bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan ya. Jadi ini masa kerjanya kita buat setahun, tapi bisa juga diperpanjang. Nah, sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini kebetulan saya sekaligus merangkap sebagai ketua tim diklatnya. Karena itu mengapa kita sering bertemu ya kalau pasienkes ini, kalau institusi kesehatan ya, institusi kesehatan dalam hal ini pendidikan, institusi pendidikan kesehatan ingin menggunakan lahan di lingkungan Dinas Kesehatan, itu maka untuk saat ini ketemunya dengan saya. Langsung lanjut. Nah, anggotanya tadi, anggota tim diklat ini saat ini seluruh kepala bidang dan seluruh kepala seksi yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan ini menjadi anggota tim diklat. Nah, tim diklat ini sebenarnya kami tidak memberikan bimbingan secara langsung, tapi kami lebih memfasilitasi. Karena biasanya institusi pendidikan kesehatan ini langsung ketika berpraktek, langsung menggunakan lahannya, misalnya ke puskesmas, ke apotik, kemudian ke klinik, ataupun ke rumah sakit, itu sifatnya kami memfasilitasi antara institusi pendidikan kesehatan dengan pasienkes yang menjadi lahan praktek. Jadi itu sebenarnya keberadaan tim diklat itu sebenarnya lebih kepada sebagai fasilitator. Lanjut. Nah, ini tadi udah saya sampaikan ya. Lanjut. Nah, kemudian selain yang tadi kita memfasilitasi, ada juga anak-anak yang ingin melakukan penelitian, misalnya dalam rangka tugas akhir. Dalam rangka tugas akhir pasti anak-anak membutuhkan data. Nah, untuk membutuhkan data ini, anak-anak harus berizin, mengajukan izin dulu ke Dinas Kesehatan. Nah, saat ini untuk izin penelitian itu untuk anak-anakku semua, mungkin kalau nanti selesai PKL ini atau sambil PKL sambil menyelesaikan tugas akhirnya, nanti bawa surat dari kampusnya itu dibawa ke Dinas PTSP-nya Kota Bandar Lampung yang ada di Jalan Dr. Susilo. Karena perizinan untuk seluruh perizinan itu semua sekarang di satu pintu. Nanti ketika sudah dapat surat izin dari sana baru dibawa ke Dinas Kesehatan. Nanti baru anak-anakku semua bisa ambil datanya ke lahan praktek yang dimaksud. Misalnya butuh datanya di Dinas Kesehatan, boleh ambil di Dinas Kesehatan. Butuh data di puskesmas, bisa ambil di puskesmas. Tapi harus ada surat dari dinas pengantar dari Dinas Kesehatan, karena segala sesuatunya ini kita adalah sistem pemerintahan, segala sesuatunya administrasi pemerintahannya tetap harus dijalankan. Jadi kalau langsung datang bawa surat dari institusinya, misalnya dari UTB, langsung bawa surat ke puskesmas satelit, mau minta data di puskesmas satelit, pasti nggak akan dikasih dengan teman-teman puskesmas satelit. Tapi alurnya adalah bawa surat dari UTB, disampaikan ke Dinas PTSP, kemudian nanti ada pengantar dari Dinas PTSP untuk ke Dinas Kesehatan. Nanti kami Dinas Kesehatan akan mengeluarkan surat pengantar untuk anak-anakku bawa ke puskesmas. Baru nanti boleh ambil data di puskesmas. Karena ini dalam rangka tertib administrasi. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini tadi saya bahas sedikit ini soal ini ya.
Maaf sebelumnya. Sebelumnya Mbak. Yang etika penggunaan lahan. Nah, jadi etika penggunaan lahan ini secara ini harfiah ya, tapi pengertiannya tadi yang saya maksud bahwa Dinas Kesehatan ini punya kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap semua institusi kesehatan, semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, oleh karena itu, jika ada institusi pendidikan kesehatan yang ingin menggunakan lahan praktek, misalnya di puskesmas, ingin menggunakan lahan praktek di apotik, ya tetap izinnya kemana? Ke pembinanya. Pembinanya siapa? Pembinanya adalah Dinas Kesehatan. Nah, sebelum itu harus ada. Kenapa perlu izin ini? Ini etika ya, supaya kalau terjadi sesuatu, kami tahu gitu dengan anak-anak ini, bahwa anak-anak ini datang ke tempat praktek itu secara formal gitu. Ada suratnya. Lanjut. Nah, ini untuk mahasiswa. Tapi ini kalau nanti ada kesempatan untuk praktek langsung di puskesmas ya. Kalau ada kesempatan untuk praktek di puskesmas, ya kita harus ikut aturan, ikut tata tertib yang ada di puskesmas. Kenapa ini penting? Walaupun kita kadang-kadang kalau anak-anak ini karena merasa sudah ilmunya sudah ada lebih, jadi ketika nanti datang ke satu institusi kesehatan, merasakan misalnya ketemu dengan yang tenaga teknis kefarmasian secara ini kan memang secara apa namanya, ini dia di bawahnya lah, tapi tetap etika itu menjadi perhatian. Jadi tolong anak-anakku semua, sepintar apapun kita, kalau kita tidak punya etika, tidak punya attitude yang baik, itu menjadi sia-sia ilmu yang kita punya. Vaksin, Bu. Insulin. Ya. Jadi lemari pendingin itu adalah gunanya untuk menyimpan sediaan farmasi yang memerlukan suhu tertentu, ya. Kemudian ada termometer ruangan, ada etiket dan label obat, buku catatan pelayanan resep, ada buku referensi atau buku standar, kemudian alat tulis. Yang ini adalah ruang penyerahan obat. Ruang penyerahan obat itu meliputi counter penyerahan obat, buku pencatatan dan penyerahan resep, dan buku pengeluaran obat. Jadi setelah selesai kita menyerahkan obat, kita catat di buku dicatat di buku pencatatan resep dan di buku pengeluaran obat, hari itu obat apa aja yang keluar. Ya. Ruang penyerahan obat itu bisa digabungkan dengan ruang penerimaan obat. Yang keempat itu adalah ruang konseling. Ruang konseling itu meliputi satu set meja dan kursi konseling, yang kemudian lemari buku, kemudian buku-buku referensi sesuai kebutuhan, kemudian ada leaflet, ada brosur, kemudian ada formulir catatan pengobatan pasien. Jika ruangan tidak memungkinkan, bisa digabung dengan ruang penyerahan obat. Kadang-kadang puskesmas itu ruangannya terbatas, tidak ada ruangan khusus untuk ruang konseling. Maka ruang konseling ini boleh digabung dengan ruang penyerahan obat. Ya. Kemudian ruang penyimpanan obat dan bahan medis habis pakai yang biasa disebut dengan gudang itu dilengkapi dengan rak atau lemari obat. Kemudian harus ada palet kayu. Palet kayu untuk apa ya? Ada yang tahu gunanya ada palet kayu? Pembatas lantai dan Antara obat. pembatas lantai dan obat, Bu. Ya, pembatas lantai ya supaya obat tidak cepat lembab. Kemudian harus sebaiknya ada AC, kemudian ada lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropik, ada pengukur suhu ruangan, ada lemari pendingin dan ada kartu stok.
Yang keenam adalah ruang arsip, dibutuhkan untuk menyimpan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dalam jangka waktu tertentu. Jika ruangan tidak memungkinkan, bisa menggunakan lemari. Ini adalah ruang farmasi di Puskesmas Rawat Inap Satelit. Ini contoh resep ya, contoh resep yang ada di Puskesmas. Di situ ada nama dokter, kemudian ada nomor surat izin praktek dokter, ada tanggal, ada nomor rekam medik, ada asal, ada kepesertaan pasien atau dari BPJS atau umum atau P2KM, kemudian ada juga riwayat alergi obat. Jadi jika ada riwayat alergi obat, boleh diisi ya, misalnya jadi nama obatnya apa yang diganti. Nah, ini ada resipe, terus ini nama obatnya, kemudian ada jumlah, dan ini ada signa. Setelah selesai, ini ada nama pasien, tanggal lahir atau umur, alamat, dan berat badan. Sebelum kita menyerahkan obat kepada pasien, kita harus melakukan screening resep dulu ya. Nah, yang ini adalah belakang resep. Belakang resep di Puskesmas Satelit seperti ini. Kita ada telaah pasien. Apakah identifikasi pasien sudah benar? Kadang kita panggil nama pasien, itu ada yang sama namanya. Jadi kita panggil ibu namanya, siapa nama ibu gitu kan. Terus alamatnya di mana gitu. Takutnya kita salah. Karena ada kemiripan nama. Setelah itu kita minta nomor handphone pasien. Untuk apa kita minta nomor handphone pasien? Ada yang bisa jawab kenapa kita mesti minta nomor handphone pasien? Hubungin untuk mengkonfirmasi pasien. Ya, kita misalnya gunanya kita minta nomor telepon pasien, seandainya kita ada kesalahan memberikan obat, kita bisa lebih cepat telepon ke pasien. Maaf Bu, kami ini ada sedikit kesalahan, kami ingin memberitahukan kepada Ibu gitu. Jadi kita komunikasinya, karena kalau kita tidak minta nomor pasien ini, kita mau cari data pasien di loket pendaftaran itu membutuhkan waktu yang lama. Setelah itu ada paraf apoteker bahwa kita sudah menyerahkan obat. Ada verifikasinya juga di sini. Ini adalah lemari atau rak obat di Puskesmas Satelit. Ini adalah ruang penyerahan obat. Ini adalah rekan saya, apoteker Grand, menyerahkan obat kepada pasien. Ini tampak dari luar. Ini adalah ruang pengambilan obat dan pelayanan informasi obat. Ini adalah gudang obat, ruang penyimpanan obat dan BMHP. Di gudang ini, nama obat seperti ini ya, saya lihat ini ya, nama obatnya, kemudian ada expire-nya dan ada nomor batch, dan ini ada tanda hijau. Tanda hijau ini adalah tanda expire date. Maksudnya kalau dia berwarna hijau berarti expire date obat tersebut adalah lebih dari 1 tahun. Yang ini adalah lemari narkotika dan psikotropika yang ada di gudang. Yang sebelah kiri adalah untuk narkotika, yang sebelah kanan adalah untuk psikotropika. Ini adalah kegiatan saya, visite pasien rawat tim bersama tim
ini apoteker, dan ini dokter umum. Ini juga kita bersama-sama dengan tim lain. Setelah selesai kita visite, kita ada berdiskusi sedikit tentang pasien. Ini bersama-sama. Yang ini ya, masih bersama tim. Yang ini visite mandiri. Saya tidak bersama tim. Biar pelayanan kefarmasian lagi rame pasien bawa, jadi saya tidak ikuti, maka saya kadang yang ini adalah kegiatan saya, Home Pharmacy Care. Home Pharmacy Care itu kegiatan kita mengunjungi pasien di rumah untuk pasien yang memiliki penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, kolesterol, karena pasien dengan penyakit tidak menular itu minum obatnya harus teratur. Kita ke rumahnya untuk mengecek apakah obat yang kita diberikan diminum teratur atau tidak oleh pasien. Yang ini adalah untuk konseling pasien rawat inap mau pulang dari rawat inap ya. Ini penyuluhan di posyandu. Ini penyuluhan di posyandu. Yang sebelahnya adalah penyuluhan ke rumah warga. Ini saya pernah mengadakan penyuluhan Gema Cermat juga di Radio Batara bersama anak PKL UTB juga waktu itu, Fitri kalau nggak salah namanya Fitri. Sebelah kanan ini bersama Pak Kepala Dinas kita melakukan penyuluhan tentang gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Juga penyuluhan di posyandu bersama anak PKL UTB waktu itu sebelum COVID ya. Yang ini sebelahnya adalah penyuluhan Gema Cermat juga di Puskesmas Kampung Sawah. Ini penyuluhan ke sekolah, tentang apoteker cilik. Nah, waktu itu di sekolah dasar, di 16 sekolah dasar kita kunjungi untuk memperkenalkan apoteker kepada seluruh siswa SD. Yang ini adalah penyuluhan tentang Gema Cermat. Ini adalah kegiatan usaha kesehatan kerja di Rawat Inap Satelit, ada 7 pos UKK. UKK itu apa? Itu di kelurahan itu ada suatu kelompok masyarakat yang melakukan usaha, misalnya ada yang sebagai buruh pabrik atau sebagai pengrajin tahu tempe. Sebulan sekali kita mengunjungi mereka dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan kadang juga ada penyuluhan. Dan ini adalah terakhir kegiatan pembinaan kelompok asuhan mandiri toga dan akupresur. Ini kegiatan posyandu, farmasi juga ikut ke dalam kegiatan posyandu. Oke, terima kasih. Itulah kegiatan saya dan penerapan tentang standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Ya, terima kasih Ibu Nurhayati Andia. Ini materinya bagus sekali dan lengkap, mulai dari gambaran Puskesmas yang mungkin harusnya jika tidak online, para mahasiswa bisa perlukan untuk menjadi apoteker. Semoga para peserta bisa memahami materi dengan baik dan dapat menerapkannya di kemudian hari. Ya, Ibu Nurhayati, terima kasih. Kemudian untuk host Pak Rokiban, pemateri selanjutnya Pak